Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai market crypto, teman-teman. Secara khususnya kita akan bahas mengenai golden cross dari Bitcoin dan apakah Bitcoin akan mengalami koreksi yang lebih dalam. Secara teknikalnya, teman-teman ya, apakah top Bitcoin sudah terjadi gitu, karena kita lihat Bitcoin itu udah mengalami koreksi yang cukup besar gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari topnya di kisaran area 111 ribuan, teman-teman, ini turun kisaran 5%. Jadi intinya adalah apakah koreksinya berlanjut, kita akan coba lihat teman-teman di video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian suka videonya, pastikan kalian udah like videonya, kalian udah subscribe channel ini juga teman-teman. Kalian bisa leave a comment juga, saya pasti baca komennya teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam videonya. Tapi jangan lupa kita set target 200 likes di video ini teman-teman. Jadi ya kalau kalian bisa pencet tombol like, pencet dulu aja ya. Oke, ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat aja mengenai keadaan market crypto saat ini bagaimana gitu ya, dengan beberapa berita. Tapi kita akan berfokus lebih ke arah teknikalnya teman-teman di video kali ini. Jadi pastikan kalian bisa lihat dulu keadaannya bagaimana. Saya akan berikan perspektif saya dalam beberapa minggu ke depan untuk Bitcoin secara khususnya, dimana Bitcoin udah mengalami pelemahan. Lalu kita lihat altcoins juga rata-rata mulai melemah karena Bitcoinnya juga melemah technically ya. Beberapa ada naik, tapi rata-rata kita bisa lihat bahwa market crypto itu mengalami penurunan kisaran 2,8%, hampir 3%. Bahkan PancakeSwap yang bisa dikatakan cukup kuat kemarin juga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi kira-kira seperti ini keadaan market teman-teman. Secara Fear and Greed Index pun kita juga di area greed teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan kita sudah menurun dari area greed yang mungkin di area kisaran 70-an, sekarang kita udah kembali ke area 60-an. Berbeda dengan mungkin sentimen kita pada saat minggu kemarin ya. Last week masih di 78. Dan ini menjadi salah satu indikasi teman-teman. Karena kalau kalian lihat let's say di time frame 4 jam ya, nanti ini saya mau jelaskan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini Bitcoin ETF flow itu mengalami inflow yang cukup besar dalam beberapa hari terakhir. Kalian bisa lihat dari sini. Beberapa hari terakhir inflow yang cukup besar, 300 juta, 600 juta dolar, 200 juta dolar, 385 juta dolar gitu ya. Namun, kita bisa lihat ini dari tanggal 20 sampai 29 ya. 20 di sini memang inflow-nya tinggi gitu ya, 20 all-time high di 22 gitu ya. Sehabis 22, kita lihat sehabis tanggal 22 Mei yang 934 juta inflow ini, masih ada beberapa kali inflow yang cukup besar di atas ratusan juta, tapi harganya udah nggak bisa make a big move lagi istilahnya gitu ya. Harganya udah nggak bisa mulai mengalami kenaikan lagi walaupun ada inflow yang cukup besar dari Bitcoin ETF. Jadi kita bisa lihat bahwa buying pressure melemah, buyer juga technically mulai melemah di kondisi saat ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga beberapa makro news yang terakhir dan terbaru teman-teman, itu adalah mengenai tension dengan China dan Amerika kembali lagi, US dan China gitu ya, dimana Trump bilang bahwa China tidak respect the deal, trade deal yang mereka lakukan di awal bulan ini. Jadi mulai ada isu seperti itu lagi ya. Apakah ini adalah permainan mereka? Bisa jadi gitu ya. Tapi ya kalian bisa lihat dari sini, bahkan representatif dari Amerika sendiri bilang bahwa behavior China itu completely unacceptable. Saya nggak tahu apa yang dilakukannya gitu ya. Biasanya itu dengan beberapa faktor. Salah satunya adalah ban untuk semiconductor gitu ya. Semiconductor chips gitu nggak boleh diimport dari China. Hal tersebut juga cukup berdampak terhadap market ya. Ini market reaksinya sih sebenarnya saat ini masih cukup muted, artinya nggak terlalu mengalami movement yang besar teman-teman, karena saya rasa orang-orang udah cukup bosan ya, karena headline seperti ini gitu ya biasanya bisa menggerakkan market, tapi saat ini nggak terlalu bergerak karena udah terlalu sering terjadi gitu. Tapi ya kita akan lihat kenapa karena ada hal seperti ini, uncertainty di dalam ekonomi dan di dalam market jadi tambah tinggi lagi, jadi orang-orang tambah takut seperti itu ya. Nah, lalu yang saya mau bahas juga, mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya James Wynn ya. James Wynn ini adalah whale dari Hyperliquid. Jadi dia trader yang cukup besar teman-teman, membuka posisi on-chain terbesar di Hyperliquid dengan kisaran 1,2 miliar dolar teman-teman. Dia long, dia short, tapi ya in the end dia terkena likuidasi dan liquidity-nya 100 juta dolar. Jadi cukup besar ya untuk satu orang doang sebagai seorang trader gitu. Jadi ini salah satu trader yang
sebenarnya cukup bagus performanya, tapi bisa dikatakan dia round trip, mungkin emotion, akhirnya dia terkena likuidasi. Cukup susah karena di hyperliquid kalian kalau trading itu bisa dilihat gitu ya, harga likuidasinya di berapa. Jadi dia kalau buka posisi langsung ke hunt atau langsung dicari gitu. Jadi itu salah satu alasannya sih. Dan kita lihat lagi nanti beberapa hal mengenai teknikalnya teman-teman, karena banyak hal yang saya mau share juga di video ini. Nah, salah satunya juga kalau misalnya kalian perhatikan Bitcoin 2025 ya. Jadi baru aja selesai gitu ya event Bitcoin di Las Vegas teman-teman, tanggal 26 sampai tanggal 28 Mei mengenai Bitcoin gitu ya. Dan memang historiknya, secara historical, setiap event Bitcoin ini, jadi Bitcoin event ini terjadi setiap tahun ya. Bitcoin 2024, 2023, 2022, bahkan udah ada Bitcoin 2026 ya. Ini tanggal April 27 sampai 29. Tapi secara historik nih dari Max Ducher, dia bilang Bitcoin always dumps atau mengalami penurunan setelah Bitcoin Conference. Udah 5 tahun gitu ya, dan 5-5-nya mengalami penurunan gitu setelah Bitcoin Conference. Dan hal ini terjadi kembali gitu. Kalian bisa lihat gitu, pada saat selesai conference-nya harganya relatif drop secara short term gitu. Dan kalau sekarang kita lihat mengenai market sendiri, ada beberapa hal. Mungkin saya akan bahas secara time frame, low time frame dulu. Kita akan lihat dari secara 4 jam, baru nanti kita lihat secara daily-nya, teman-teman, benar-benar outlook besarnya, biar kalian bisa perhatikan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk Bitcoin, saya nggak akan memberikan teman-teman liquidation heat map karena kita udah share di sini outlook sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya untuk Bitcoin sendiri time frame 4 jam ini udah following the plan sedikit, walaupun kemarin kita lihat kalau misalnya mau one last push, ini adalah skenario di mana Bitcoin mengalami one last push. Kalau misalnya demand pressure kuat itu di awal minggu, tapi tidak terjadi one last pushnya. Jadi saya pun merasa kemungkinan saat ini kita udah top, local top, pembentukan local top. Jadi agak susah untuk mungkin Bitcoin dari sini bisa push up, bisa aja sih, tapi ya harus ada kelihatan gitu teman-teman. Tapi beberapa hal, beberapa indikator yang saya perhatikan saat ini belum menunjukkan indikasi bahwa adanya buying pressure yang kuat. Tapi kita akan lihat secara weekly close-nya bagaimana di minggu ini. Tapi overall saat ini Bitcoin lagi di area support yang cukup oke. Yang udah kita highlight kemarin sebelumnya, pada saat Bitcoin let's say naik ke atas atau turun ke bawah, target kita mungkin di area kisaran 105, 106. Dan saat ini Bitcoin konsolidasi di area ini gitu. Jadi ini sesuai, masih sesuai gitu ya, walaupun dia nggak mengalami kenaikan yang big movement ini. Dan menurut saya ini mungkin less likely. Istilahnya mungkin kalau Bitcoin ke area box ini mungkin 30% dalam waktu dekat ya, let's say dalam minggu depan ya, mungkin 20 lah kalau dalam minggu depan ya. Saya cukup pesimistik untuk kondisi Bitcoin kalau misalnya untuk naik seperti ini. Karena saat ini kita harus fokus bukan di area seberapa kuat Bitcoin untuk naik, tapi lebih ke arah seberapa kuat support Bitcoin untuk nahan. Itu perbedaannya gitu. Karena kondisinya ini market udah mulai sell off gitu ya. Di posisi saat ini, pada saat inflow dari ETF masuk gitu ya, bahkan tidak bisa membuat Bitcoin untuk naik kembali, malah cenderung mengalami penurunan. Kalau kalian lihat dari order book flow, itu juga isinya jual, teman-teman. Jadi kondisi saat ini sebenarnya ya Bitcoin saat ini masih bisa bertahan di kisaran area supportnya. Kalau misalnya dia naik, menurut saya possible, tapi mungkin secara short term sampai ke kisaran 107-108 ini akan menjadi area resistance-nya. Jadi let's say saya clean outlook-nya dulu seperti ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat posisinya ya Bitcoin mungkin kalau naik sampai 107-108, konsolidasi di area ini gitu ya. Konsolidasi di area ini, kalau nggak kuat ya bisa turun kembali ke bawah sini gitu. Jadi akan lebih ke arah ranging dulu aja sih, pembentukan range. Ini pun juga kalau misalnya dia ada buying pressure yang kuat. Masalahnya kalau kalian lihat di one day time frame ada beberapa hal. Nah, di sini ini harus hold teman-teman. Karena Bitcoin ini saat ini di daily dia lagi bertahan di area satu hari exponential moving average 20-nya. Benar-benar di area ini turunnya gitu. Jadi ini area support cukup kuat. Ya, kita bisa lihat dari sini Bitcoin mulai trending up dari tanggal 20 sebenarnya dari tanggal 9 April ya, tapi let's say dia pada saat breakout di sini boom gitu ya. Ya, dia mulai naik ke atas di sini. Ini udah membutuhkan ada bullish momentum, ada buyer momentumnya juga. Bitcoin di atas exponential moving average 20-nya, dan saat ini kita bisa katakan udah mulai slowing down. Kalau misalnya ini nggak kuat, ya nextnya bisa sampai ke sini 97.000 gitu. Hal ini cukup sering dilakukan oleh Bitcoin. Pada saat dia misalnya udah nggak kuat,
ya, udah nggak kuat, akan mulai mengalami penurunan kembali, ya. Jadi bisa jadi gitu ya, bisa jadi secara daily support ini bisa kuat. Let's say Bitcoin mungkin naik sampai 107 108 karena ini area supportnya untuk rebound sedikit, baru mungkin kembali turun ke bawah. Ya, itu mungkin another outlook yang kalian bisa perhatikan untuk Bitcoin. Jadi seperti ini. Naik dulu baru nanti konsolidasi buat mungkin sedikit turun. Kalau misalnya melemah banget ya bisa sampai ke bawah sini. Gitu. Hopefully enggak, tapi nanti kita akan lihat case by case-nya, ya. Nah, itu outlooknya kira-kira ya secara short term ya. Namun ada beberapa hal lagi yang kita mau bahas sebenarnya menjadi main topic adalah Golden Cross Bitcoin, teman-teman. Golden Cross Bitcoin itu adalah ketika moving average, ya, di sini saya kasih inputnya di sini, moving average, simple moving average 50 dan simple moving average 200-nya crossing, teman-teman, ya. Bisa dikatakan EMA 50 dan EMA 200 lah, ya. Ini kalian nggak usah ngeliat saya punya ininya karena mungkin jadi bingung. Nah, ini saya jelaskan dulu, teman-teman, biar clear. Sebenarnya simpelnya gini, kalau kita lihat secara time frame daily, ya, Bitcoin baru aja sebenarnya membentuk seperti Golden Cross, teman-teman. Yang warna hijau ini yang 200-nya. Jadi Golden Cross ini sebenarnya indikasi yang cukup bullish. Oh, market ternyata di dalam bullish market gitu ya, karena Golden Cross terbentuk. Namun satu hal yang kalian harus perhatikan, bahwa Golden Cross ini terjadi pada saat apa? Pada saat marketnya udah mulai naik gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa indikasi ini adalah lagging indicator, ya, indikator yang nge-lag. Harganya udah naik duluan, baru ininya konfirmasi. Seperti itu. Dan ini baru aja terjadi beberapa hari yang lalu, teman-teman. Dan kalau kita lihat secara historik, beberapa kali pada saat Bitcoin membentuk Golden Cross seperti ini, gitu ya, reaksinya adalah turun dulu. Ya, let's say di sini. Nih, ini pada saat Bitcoin bentuk Golden Cross. Pada saat dia bentuk Golden Cross, Bitcoin bisa naik dulu, let's say di sini, tapi abis itu pullback lagi, turun 9%. Gitu ya. Ada satu kali sih nggak turun, teman-teman. Kalau kalian di sini nih tahun 2023 pada saat dia Golden Cross di sini langsung naik terus, gitu ya. Ini berbeda, tapi kalau kalian lihat rata-rata gitu ya, rata-rata di sini, kalau kalian lihat lagi di sini, lihat sini Golden Cross lagi nih. Di sini naik, ya. Karena dia lagi indicator, turun lagi. Di sini bahkan turun sampai 22% setelah Golden Cross. Sama halnya kalau kita lihat lagi di sini. Ya. Di sini ya, di sini juga ada Golden Cross ya terjadi, habis itu turun 18%. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini dengan Bitcoin membentuk Golden Cross di sini, ya bisa jadi ini adalah reaksi aja sih, reaksi pasar di mana Bitcoin membentuk Golden Cross sedikit mengalami pullback. Supportnya gimana untuk Bitcoin gitu, let's say ya. Jadi ini kalian udah lihat secara outlooknya, potensi pelemahan gitu. Kalau kita kembali lagi ke area yang saya udah bahas gitu ya, support mungkin yang akan menjadi area key levelnya 100.000 gitu ya, area 100.000, tapi saya rasa 100.500 aja, 100.500 gitu ya, mungkin di kisaran area ini ya. Biar ada gambaran kalian. Nah, di sini ini udah harus ada reaction di area kisaran ini. Jadi biasanya mungkin pada saat let's say parallel channel ini nggak nahan gitu ya, Bitcoin turun ke bawah, di area ini harus bisa nahan, ada reaksi gitu. Kalau reaksi ini nggak kuat ya kemungkinan kita akan tes ke 97 gitu. Simple sih. Jadi dua area ini aja, 100 dan 97 untuk Bitcoin sendiri. Apakah beli Bitcoin? Ya beli Bitcoin ya kalau mau di area itu. Tapi kalau menurut saya ini bukan buat long term, lebih karena buat short term aja. Jadi istilahnya kalau misalnya marketnya ternyata memang keep dipping atau mulai turun lagi, ya kita bisa antisipasi. Kira-kira sih seperti itu gitu ya. Outlook untuk market overall, khususnya untuk Bitcoin juga teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian yang suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya juga teman-teman, likes juga, dan sekali lagi thank you all for your support. Share videonya kalau kalian suka, dan ya see you all in next video semuanya, dan ya thank you for watching, bye bye.